Harga monitor 165Hz dibandingin tahun lalu udah semakin murah. Apakah kualitasnya juga semakin turun? Halo, saya Jun. Tren monitor 165Hz. Ya, buat kita sebagai user enak aja sih, karena pabrikan akan semakin banyak memproduksi dan harganya akan semakin murah gitu kan ya. Tapi yang saya khawatirkan adalah semakin ketatnya persaingan harga gitu ya. Jangan-jangan kualitasnya juga akan semakin turun. Nah, di sini saya akan coba, bukan bandingin sih. Saya pengen ngetes aja monitor 165Hz yang udah saya pakai setahun lebih. Ini harganya waktu itu masih di atas 2 juta gitu ya. Nah, kira-kira apakah setelah 1 tahun dipakai dan sekarang udah banjir monitor 165Hz, apakah secara kualitas dia terhitung bagus, bisa bersaing dengan monitor sekarang atau sebenarnya jelek? Yang jelas monitor ini datang dari satu brand yang bukan produsen monitor. Namanya adalah Furrion Oris 24MG500F, 24 inch 165Hz. Tahun lalu saya dapat monitor ini dengan harga 2,2 jutaan, tapi sekarang udah turun ke sekitaran 1,8 juta. Dan hari ini udah banyak banget monitor 165Hz yang harganya di bawah 2 juta juga. Kira-kira apakah dia kualitasnya bisa bersaing di atas karena dia produk lama atau malah di bawah? Spek singkat, Furrion Oris 24MG500F, ukuran layarnya 23.8 inch, Full HD 165Hz, klaim response time-nya 1 milisecond, tapi ini kayaknya nggak mungkin banget karena visualnya jelas jauh dari 1 milisecond. Panelnya VA dengan kontras rasio 4000:1. Nggak disebutin maksimum brightness berapa, tapi kalau kontras rasionya benar dan brightness-nya nggak terlalu tinggi, berarti hitamnya akan terlalu pekat dan malah berpotensi menimbulkan masalah. Inputnya menggunakan DisplayPort 1.2 dan HDMI 2.0 dan pastinya udah FreeSync dan G-Sync compatible dengan klaim support HDR. Tapi seperti biasa untuk monitor budget kayak gini HDR-nya kita abaikan aja. Secara spesifikasi untuk ukuran hari ini dibandingin monitor 165Hz under 2 juta udah ketinggalan sih karena sekarang udah pada IPS semua gitu ya. Ini masih VA. Tapi itu hanya kalau kita lihat dari jenis panelnya dan juga dari refresh rate-nya termasuk dari harganya. Kita tetap harus tes performance-nya seperti apa. Sebagai info, monitor ini dipakai setahun ya hampir full kali ya. Dan dipakai buat kerja, editing, dan juga untuk ngegame tiap harinya. Dan sejauh ini yang pakai monitor ini nggak pernah komplain. Tapi saya nggak tahu, nggak komplainnya itu karena dia nggak paham bahwa ini monitor tampilannya kurang bagus mungkin, atau dia sadar tampilannya kurang bagus tapi mau gimana lagi dikasihnya ini doang dan nggak berani protes. Nggak tahu, tapi yang jelas kita akan lakukan tes hari ini. Secara build nggak ada yang spesial, dia terlihat seperti desain template. Tombol OSD-nya juga model pencetan semua yang saya kurang suka. Udah gitu menu OSD-nya juga template banget. Jadi memang benar sepertinya ini adalah monitor model OEM atau rebrand gitulah ya. Tinggal rebrandnya bagus atau enggak. Tidak ada setting overdrive di sini, jadi apapun response time yang kita dapat nanti, ya itulah yang harus kita terima. Dan sekarang langsung kita lihat gimana performance-nya. Monitor ini punya 6 mode gambar yang bisa kita pilih. Mode standarnya aja ini udah bagus nih. Tercatat maksimum brightness-nya di angka 192 nits dengan black-nya cuma 0.09 nits. Ini menghasilkan kontras rasio hanya 2000:1. Kalau cuma dari angka sih not bad. Yang jadi masalah adalah dia ngeklaim kontras rasionya 4000:1 dan hasilnya jauh banget dari klaimnya. Cuma secara akurasi warna surprisingly bagus banget nih ya. Average udah di 0.51 delta E dengan maksimum hanya 1.53. Kalau temperaturnya yang di set di 6500 Kelvin bisa dicapai dengan sangat baik walaupun gamanya nggak nyampe 2.2. Gray balance-nya juga cukup bagus tapi hanya pada level 35% ke atas. Kondisi seperti ini ternyata hampir sama pada mode lainnya seperti game, movie, dan juga RTS. Yang bikin beda hanya maksimum brightness-nya yang tidak sama di setiap mode tadi. Angka brightness tertinggi tercatat pada mode FPS di angka 201 nits, tapi black-nya pada mode ini malah kurang pekat, hanya di 0.6 nits aja. Hasilnya kontras rasio cuma 319:1. Pada mode ini white point-nya juga agak meleset di 1.65 delta E. Walaupun masih masuk toleransi, tapi tidak sebaik mode lainnya. Akurasi warnanya juga sama, walaupun average-nya ada di 0.38 delta E, tapi maksimum ada di 2.81 untuk warna hitamnya. Gamma juga tidak serapi mode lainnya, tapi gray balance-nya masih cukup baik. Sedangkan untuk mode terakhir, text, ini nggak usah dipakai aja karena warnanya kacau balau. Untuk gamut coverage cukup bagus, hampir di semua mode, game, movie, RTS maupun standar ada di kisaran 98% sRGB dengan volume aktual sekitar 105% sRGB. Sedangkan untuk Adobe
sRGB ada di kisaran 71% dan DCI-P3-nya di kisaran 74%. Sekarang untuk response time yang hasilnya jauh dari klaimnya yang 1 milisecond. Pada refresh rate 60 Hz terlihat average initial time-nya nyaris 19 milisecond. Angka tercepatnya memang terukur 3,4 milisecond, tapi jadi nggak ada artinya sama sekali. Overshoot memang nggak ada, tapi dengan angka segini, ghostingnya udah pasti parah banget. Menaikkan refresh rate ke 165 Hz memang sedikit membantu, tapi masih sangat jauh dari ideal. Terlihat average initial response-nya hampir 14 milisecond dengan respons tercepat cuma 5,6 milisecond. Memang nggak ada overshoot, tapi sudah bisa dipastikan bahwa ghostingnya pasti parah. Mau lihat? Nih. Dalam kondisi apapun, ghostingnya dijamin parah. Dan hal ini jadi tambah parah lagi dengan adanya black smearing ala panel VA budget. Dan kamu lihat di sini gambar UFO-nya dalam kondisi apapun udah ngebayang cukup panjang, masih ditambahin buntut bayangan hitam lagi di belakangnya. Jadi kualitas warnanya yang bagus di harga murah ini harus ditukar dengan response time-nya yang sangat parah. Itu dia, Furrion Oris 24M G500F. Ini bener-bener di luar dugaan bahwa ternyata akurasi warnanya dalam kondisi defaultnya aja, bahkan dengan mode standarnya itu yang paling bagus malahan, itu dia sudah sangat akurat. Ganti mode yang lain ada perubahan, ada yang akurat, ada yang jauh banget. Tapi intinya adalah dalam kondisi preset defaultnya aja dia udah cukup bagus untuk akurasi warna. Cuma bukan tanpa minus. Tadi kita lihat sendiri maksimum brightness-nya cuma di kisaran 200 nits. Dan klaim kontras rasio 4000/1 jelas jauh banget. Nggak nyampe ke sana, bre. Udah gitu dari response time yang diklaim 1 milisecond. Aduh, ini apalagi. Aktualnya tadi kita lihat average-nya 14 milisecond. Dan dengan angka setinggi itu kualitas gambar bergerak yang muncul udah pasti bakal parah banget. Udah kita lihat tadi ya, ghostingnya parah. Udah gitu black smearing dari panel VA-nya juga memperparah keadaan. Jadi kalau kita lihat hanya dari akurasi warnanya, memang benar dia kalau dipakai editing warna yang muncul bagus gitu ya. Tapi dengan kondisi response time-nya tadi, ya akan ada banyak kondisi di mana sebenarnya saat kamu geser gambar gitu ya, itu monitornya akan jadi seperti ngeblur hitam. Termasuk kalau kamu pakai untuk gaming dan juga browsing sekalipun itu juga sama. Akan ada banyak kondisi di mana saat ngegame itu warnanya saat gerak itu akan jadi ngeblur hitam. Terus waktu browsing juga sama, lagi nge-scroll halaman dalam kondisi warna tertentu dia juga akan ngeblur hitam, di mana hal itu tidak bisa dirubah karena itu adalah bawaan dari panelnya dan nggak ada settingan apapun di dalam monitornya untuk bisa merubah response time-nya. Jadi akhirnya untuk harga 1,8 juta saya bisa bilang kemahalan sebenarnya ya. Jadi kalau dia masih mau bertahan menjual produk ini tanpa ada update mungkin seri baru dengan panel IPS misalkan, ya at least harganya jangan 1,8 juta karena dengan harga segitu kita bisa dapat opsi yang jauh lebih bagus. Jadi kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa. Apakah Furrion ini masih bisa bertahan dengan harga segini atau dipaksa untuk turun harga?